Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kelompok 1 dalam mata kuliah Akuntansi Intermediate 2 dalam kelas Akuntansi 2020A. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis obligasi dan prosedur penerbitan obligasi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu teman-teman di kelompok 1. Ada Nur Aini Muzakia, Wahyuni Indah Sylvia, Sendang Ayu Lestari, Alif Firmansyah, Satria Bagus Maulana. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan materi yang akan kami jelaskan. Baik teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian obligasi. Jadi pengertian obligasi sendiri dalam ketentuan RI nomor 775 garis miring KMK 001 garis miring 1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman yang akan pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu. Dan untuk jangka waktunya sendiri ini sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. Kemudian dari pengertian yang telah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka lakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Yang pertama jenis obligasi berdasarkan penerbit obligasi atau disebut dengan issuer. Di sini ada 3 obligasi pemerintah, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, yakni obligasi perusahaan milik negara. Contoh dari obligasi ini bisa kita ketahui ya, sangat umum sekali, yakni BTN, Bapindo, PLN, Jasa Marga, Pegadaian, Pelabuhan Indonesia, dan lain-lainnya. Untuk obligasi yang ketiga, yakni obligasi perusahaan swasta. Contoh dari obligasi ini seperti Astra Internasional, Bank Internasional Indonesia, Cita Marga, Nusapala, Persada, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita ke jenis obligasi selanjutnya. Untuk jenis obligasi selanjutnya, yakni berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang ada 2, yakni obligasi kupon dan obligasi tanpa kupon. Untuk obligasi kupon sendiri, yakni obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik. Ada yang setiap triwulan, semesteran, ataupun juga tahunan. Pada suatu obligasi, ada bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga obligasi tersebut. Biasanya itu yang dinamakan dengan kupon obligasi. Melainkan dengan obligasi tanpa kupon, obligasi ini tidak berbentuk seperti kupon, sehingga para investor tidak akan menerima bunga secara periodik, di mana bunga langsung dibayarkan pada saat pembelian sehingga mengurangi biaya obligasi. Oke, langsung saja kita ke jenis obligasi selanjutnya. Jenis obligasi berdasarkan tingkat bunganya. Ada 3, obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengembang, obligasi dengan bunga campuran. Obligasi dengan bunga tetap bisa diartikan obligasi ini ditentukan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai jatuh tempo. Untuk obligasi dengan bunga mengembang, obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunganya untuk kupon berikutnya, dan demikian untuk seterusnya. Untuk yang ketiga, yakni obligasi dengan bunga campuran. Obligasi ini bisa diartikan dari gabungan dari obligasi 2, yakni obligasi bunga tetap dan obligasi bunga mengembang. Bunga tetap diterapkan untuk periode tertentu saja, misalnya pada periode awal, dan periode selanjutnya menggunakan obligasi mengembang, seperti itu. Langsung saja kita next ke obligasi selanjutnya. Untuk jenis obligasi selanjutnya, yakni berdasarkan jaminannya.
ada 3 juga. Yang pertama ada kolateral, yang kedua ada debentur, yang ketiga ada subordinat debentur. Yang pertama kolateral. Kolateral ini perusahaan penerbit membuat suatu janji. Apabila sudah jatuh tempo obligasi, perusahaan penerbit tidak dapat membayar nilai nominal obligasi. Maka perusahaan penerbit menyediakan sejumlah aset milik perusahaan sebagai jaminan. Untuk selanjutnya yakni debentur. Dalam tipe obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi perusahaan akan menjamin dengan tingkat likuiditas perusahaan. Untuk yang ketiga yakni subordinat debentur. Dalam perjanjian kontrak obligasi ini, pemegang obligasi diklarifikasikan berdasarkan siapa yang akan dibayar terlebih dahulu. Jika perusahaan bangkrut, siapa yang paling mendapat prioritas dibayar lebih dulu. Tipe subordinat debentur ini dibayar setelah debentur. Selanjutnya, yakni obligasi pendapatan. Obligasi tipe ini tidak dijamin dengan aset tertentu. Di samping itu, perusahaan penerbit tidak mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik kepada pemegang obligasi. Dalam obligasi ini, perusahaan akan membayar bunga jika laba yang dicapai cukup untuk membayar bunga. Yang terakhir, yakni obligasi hipotek. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu, dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupakan aset yang tidak bergerak seperti tanah dan gedung. Dari segi tempat penerbitannya, obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni obligasi domestik. Diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga dalam negeri dan dipasarkan dalam negeri. Misalnya, yakni obligasi PLN yang dipasarkan di dalam negeri, yaitu Indonesia. Yang kedua, yakni obligasi asing. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga asing pada suatu negara di mana obligasi tersebut dipasarkan. Contohnya yakni Yankee Bond yang dipasarkan di Jepang. Dari segi pemeringkatannya, obligasi dibagi menjadi dua juga, yakni yang pertama ada Grade Bond, dan yang kedua ada Non-Grade Bond. Grade Bond yaitu obligasi yang telah diperingkatkan dan termasuk dalam peringkat yang layak diinvestasi. Yang termasuk investment grade adalah peringkat AAA, AA, dan A, menurut Standards dan Poor's. Yang kedua, yaitu non-grade bond, adalah obligasi yang telah diperingkatkan, tapi tidak termasuk peringkat yang layak untuk diinvestasikan. Umumnya, peringkat obligasi ini adalah BBB, BB, dan B, menurut Standards dan Poor's. Berdasarkan call feature, obligasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu freely callable bond. Dalam kontrak perjanjian obligasi, pada saat tertentu, perusahaan penerbit dapat memanggil obligasi kembali. Memanggil di sini dalam artian yakni menarik obligasi kembali. Kesempatan ini dapat dilakukan apabila tingkat bunga turun. Yang kedua, yakni non-callable bond. Non-callable bond adalah obligasi yang tidak dapat dibeli kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo kecuali penerbit membeli melalui mekanisme pasar. Yang terakhir, yakni deferred callable bond, yakni merupakan kombinasi antara freely callable bond dan non-callable bond. Biasanya ditentukan suatu batas waktu tertentu di mana obligasi tidak dapat dibeli kembali, misal di tahun pertama. Namun, selanjutnya penerbit dapat membeli kembali obligasi itu. Baik, selanjutnya berdasarkan segi konversinya. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham, baik saham penerbit obligasi sendiri maupun saham dari perseroan lain yang dimiliki oleh penerbit obligasi. Saham-saham yang akan digunakan sebagai konversi obligasi akan dijadikan jaminan pada wali amanat dan disimpan di bank kustodian. Biasanya, obligasi konversi memiliki tingkat suku bunga kupon yang rendah karena investor dianggap menerima kompensasi, yaitu kesempatan menukarkan efek tersebut menjadi saham biasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga saham yang sama di pasaran. Jenis-jenis obligasi konversi dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu obligasi tukar, obligasi konversi saham preferen, obligasi wajib konversi, obligasi konversi bersyarat, vanilla convertible bonds, dan obligasi terbalik.
Sedangkan obligasi non-konversi merupakan obligasi yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham, tetapi hanya mencairkan pokok obligasi tersebut pada waktu jatuh tempo sebagaimana obligasi lain. Selanjutnya dilihat dari segi perhitungan imbal hasilnya, obligasi dibedakan menjadi dua, yakni obligasi konvensional dan juga obligasi syariah. Obligasi konvensional merupakan obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan kupon sistem bunga. Dalam sistem ekonomi konvensional, pemegang obligasi mendapatkan keuntungan melalui bunga pinjaman yang diperolehnya dari perusahaan tempatnya berinvestasi. Obligasi konvensional ini dapat diterbitkan melalui tiga tempat, yakni perusahaan, pemerintah, dan kota. Sedangkan obligasi syariah merupakan obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Obligasi syariah atau sukuk ini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik, sebab sukuk bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari bunga deposit, namun memiliki risiko yang relatif lebih rendah dengan prinsip-prinsip syariah. Layaknya dengan obligasi konvensional, sukuk ini dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan dengan memiliki jangka waktu dan nilai imbal hasil tertentu. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat utang. Hal ini juga yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional pada umumnya. Pada sukuk, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa atau ujrah dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk ini juga akan dibayarkan secara rutin pada periode tertentu dan nilai pokok pinjamannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, prosedur penerbitan obligasi. Dalam penerbitan obligasi, perusahaan penerbit atau yang biasa disebut emiten menjelaskan sejumlah dana yang diperlukan yang dikenal dengan sejumlah penerbitan obligasi atau emisi obligasi. Sebagai contoh, jika perusahaan memerlukan dana sebanyak 500 miliar, maka obligasi akan diterbitkan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. Penetapan banyak atau sedikitnya jumlah obligasi yang diterbitkan didasarkan atas cash flow perusahaan serta bisnis perusahaan. Ketika perusahaan akan menerbitkan obligasi, ia mesti memperkirakan waktu jatuh tempo obligasi tersebut, apakah 5 atau 10 tahun. Semakin cepat waktu jatuh tempo, maka obligasi ini akan diminati, karena mempunyai risiko yang lebih kecil. Ketika waktu jatuh tempo, pihak perusahaan mesti melunasi utang pokok beserta bunganya. Di samping itu, kadar bunga yang diberikan diupayakan lebih banyak daripada kadar bunga perbankan, karena penetapan ukuran bunga sangat penting agar investor berminat. Selanjutnya, kemudian perusahaan penerbit datang kepada perusahaan efek untuk memberi bantuan terhadap persiapan syarat-syarat penerbitan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM. Perusahaan efek yang dimaksud di sini bertindak sebagai wali amanat yang selanjutnya mempunyai peranan untuk membeli obligasi. Adapun prosedur penerbitan obligasi yang ditetapkan adalah 1. Laporan yang diaudit akuntan terdaftar di BPPAM. Yang kedua, nilai nominal obligasi yang dicatatkan 25 miliar. Yang ketiga, jarak waktu permohonan dengan penerbit sekurang-kurangnya 6 bulan dan waktu jatuh tempo obligasi minimal 4 tahun. Yang keempat, perusahaan penerbit telah beroperasi minimal 3 tahun. Yang kelima, pada 2 tahun terakhir, perusahaan telah mendapat keuntungan dan tidak ada kerugian pada 1 tahun terakhir. Yang terakhir, anggota pengawas dan pengurus memiliki nama baik. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi berbeda dengan dokumen saham. Perbedaan ini berkaitan dengan wali amanat yang bertindak sebagai agen. Wali amanat merupakan wakil dan juga pihak yang mempertahankan kepentingan pemegang obligasi. Baik, terima kasih.
Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.